Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Rafa Raditya Sugihartono dari kelas 10 IPA 4, nomor absen 21. Saya akan menjelaskan tentang teks hikayat. Pengertian teks hikayat. Hikayat merupakan sebuah karangan sastra yang berbentuk prosa, biasanya menggunakan bahasa Melayu yang berisi tentang sebuah cerita, kisah, dan dongeng. Selain itu, secara umum hikayat menceritakan kisah mengenai kehebatan atau kepahlawanan seseorang yang lengkap dengan kesaktian, mukjizat, serta keanehan dari tokoh utama tersebut. Hikayat sendiri berasal dari bahasa Arab dari kata haka, yang memiliki arti bercerita atau menceritakan. Fungsi teks hikayat ada 3 fungsinya, yaitu 1. Untuk membangkitkan semangat, 2. Sebagai pelipur lara atau penghibur, 3. Atau bahkan sekedar untuk meramaikan acara atau pesta. Ciri-ciri teks hikayat. 1. Anonim, artinya pengarang kisah tersebut tidak diketahui. 2. Istana sentris, yakni menceritakan seorang tokoh yang tinggal di suatu istana atau kerajaan, serta pusat atau latar ceritanya ada di lingkungan istana. 3. Bersifat statis, atau tidak terjadi perubahan pada kisahnya meski diceritakan secara turun-temurun. 4. Bersifat komunal, artinya kisah tersebut milik seluruh masyarakat. 5. Menggunakan bahasa klise atau kiasan yang dilebih-lebihkan. 6. Menggunakan bahasa yang diulang-ulang. 7. Bersifat tradisional, artinya melanjutkan budaya atau tradisi yang dinilai baik. 8. Bersifat didaktis, yang artinya memuat tentang pendidikan. 9. Menceritakan tentang kisah universal manusia, seperti konflik antara yang buruk dengan yang serta dimenangkan oleh sang baik. 10. Magis, artinya cerita yang dikarang ini akan membawa pembaca untuk masuk ke dunia khayal yang sangat indah. 11. Prologis atau kemustahilan, yakni hikayat yang aku bisa diterima di akal karena mengandung kemustahilan, contohnya seorang putri yang lahir di gendang dan bayi yang lahir dengan panah dan pedang. Unsur-unsur teks hikayat. 1. Tema, yakni menunjukkan gagasan, ide, atau definisi yang mendasari cerita tersebut. 2. Latar, merupakan latar belakang, tempat, suasana, serta waktu yang dipaparkan dalam cerita hikayat. 3. Alur, adalah jalannya peristiwa pada kisah hikayat yang dimulai dari awal hingga akhir. 4. Amanat, merupakan pesan yang tersirat atau tersurat dalam kisah hikayat. Tujuannya agar pembaca mengikuti sisi positif dari cerita tersebut. 6. Penokohan adalah penggambaran dari watak tokoh yang meliputi sifat protagonis atau baik, antagonis atau jahat, dan tengah-tengah. 7. Sudut pandang, merupakan pusat pengisahan atau sudut mana pengarang membuat cerita tersebut. Sudut pandang dibagi menjadi beberapa kategori. 8. Sudut pandang orang pertama, pelaku utama. 9. Sudut pandang orang pertama sampingan. 10. Sudut pandang orang ketiga sebagai pelaku utama. 11. Sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. 12. Gaya. Jenis-jenis teks hikayat. 1. Jenis teks hikayat berdasarkan isi. Berdasarkan isinya, hikayat terdiri dari 1. Cerita rakyat, 2. Cerita-cerita Islam, 3. Ekspos India, 4. Sejarah dan biografi, 5. Cerita dari Jawa, 6. Cerita bertingkat. 2. Jenis hikayat berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, hikayat terdiri atas 1. Melayu asli, 2. Hikayat hang tuah atau bercampur unsur Islam. Contoh hikayat Melayu asli. 1. Hikayat Indera Bangsawan, 2. Hikayat Si Miskin bercampur unsur Islam, 3. Pengaruh Jawa, 4. Hikayat Malim Deman. Contoh teks hikayat.
Contoh hikayat yang mempunyai pengaruh budaya Jawa. 1. Hikayat Panji Semirang. 2. Hikayat Inderajaya dari Angkling Darmo. 3. Hikayat Cekel Wenang Pati. 4. Pengaruh Hindu atau India. Contoh hikayat yang mempunyai pengaruh India. 1. Hikayat Sri Rama dari cerita Ramayana. 2. Pengaruh Arab Persia. 3. Hikayat Perang Pandawa dari cerita Mahabharata. 4. Hikayat Bayan Budiman. 5. Hikayat Song Boma dari cerita Mahabharata. Contoh hikayat yang mempunyai pengaruh Arab Persia. 1. Hikayat 1001 Malam. 2. Hikayat Amir Hamzah Pahlawan Islam. 3. Contoh hikayat. 4. Hikayat Bahtiar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang di dalamnya berisi proses untuk mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak untuk memenuhi kepuasan pihak yang bersangkutan dalam elemen tertentu seperti kerjasama dan kompetensi. Tujuan teks negosiasi. 1. Mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. 2. Mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. 3. Mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan atau win-win solution. Ciri-ciri teks negosiasi. 1. Menghasilkan kesepakatan atau yang saling menguntungkan. 2. Mengarah pada tujuan yang praktis. 3. Memprioritaskan kepentingan bersama. 4. Merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. 1. Menggunakan bahasa yang santun. 2. Terdapat ungkapan persuasif atau bahasa yang membujuk. 3. Berisi pasangan tuturan. 4. Kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. 5. Bersifat memerintah dan memenuhi perintah. 6. Tidak berargumen dalam satu waktu. 7. Didasari argumen yang kuat disertai fakta. 8. Meminta alasan dari pihak mitra negosiasi atau mengapa ya atau tidak. 9. Jangan menyela argumen. Struktur teks negosiasi. 1. Orientasi. 2. Permintaan. 3. Pemenuhan. 4. Penawaran. 5. Persetujuan. 6. Pembelian. 7. Penutup. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.